Welcome back. Halo Sobat Kotak Masalah, selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Pada video kali ini saya akan memperkenalkan sebuah jebakan Ringelbach Gambit, di mana nama Ringelbach Gambit ini diambil dari sebuah sungai kecil di Bavaria, Jerman. Dan gambit ini sangat jarang dimainkan, langka. Bisa dibilang dalam 1000 permainan hanya 1-2 orang yang memainkannya. Seperti yang kita lihat sama-sama di papan monitor. Ya, inilah formasi Ringelbach. Langsung saja kita mulai ke permainannya. Ringelbach biasa diawali dengan pion naik ke B3, Nimzowitsch Larsen attack. Hitam pion balas naik ke F5, Dutch variation atau variasi Belanda. Lanjut gajah naik B2. Dan langkah baku dari hitam pada posisi ini, pion naik melindungi pion ke E6. Dan di langkah ini kita tawarkan gambit, pion naik ke E4. Ya, inilah Ringelbach Gambit. Setelah di sini pion menerima gambit dengan pukul pion. Silakan menteri naik sekak ke H5. Di sini hitam ada dua pilihan untuk melangkah atau menghindari sekak. Pertama, pion menutup sekak ke G6. Dan pilihan kedua, raja naik ke E7. Dan setelah itu tidak ada pilihan langkah lain. Kita ke gerakan hitam pertama dengan menutup sekak pion ke G6. Maka silakan teman-teman geserkan menteri ke E5. Tentu di sini menyerang benteng. Tentu benteng di sini sangat terjepit. 90% kemungkinan wafat. Ya. Jadi cara untuk menyelamatkan benteng di sini adalah dengan mengorbankan kuda atau menteri mengadu menteri. Tidak mungkin di sini gajah menutup karena akan bunuh diri. Bila di sini kuda hitam menutup serangan menteri, tentu jelas di sini kuda gratis. Menteri pukul kuda, dan setelah dilanjut menteri pukul menteri, maka gajah pukul menteri. Sudah jelas di sini putih unggul 1 kuda dan hanya kehilangan 1 pion. Di posisi ini tentunya teman-teman silahkan lanjutkan permainannya. Atau di posisi ini sama saja, bila terlebih dahulu menteri menutup serangan kepada benteng, maka silahkan pukul menteri dengan menteri. Setelah di sini kuda memakan menteri, dan tentu di sini putih unggul 1 kuda dengan gajah kali kuda. Dan juga bila pada posisi ini setelah kuda menutup serangan menteri kepada benteng, menteri pukul kuda, dan menteri hitam di sini tidak mau pukul menteri. Jadi benteng akan bergerak ke G8. Silakan pukul menteri dengan menteri. Dan setelah raja di sini pukul menteri, maka kita sangat unggul posisi. Tentunya di sini raja hitam sudah tidak bisa rokade. Dan perwira putih sudah siap untuk menyerang dengan keunggulan 1 kuda. Oke, Sobat Kotak Masalah, kita kembali ke posisi sekak seperti ini. Dan kita ke gerakan hitam yang kedua. Kalau tadi di gerakan yang pertama, pion menutup sekak, naik ke G6, sekarang kita ke pilihan raja yang kedua. Dengan raja naik ke E7, tentu menghindari sekak. Di sini silahkan naikkan kuda ke H3. Dan tentunya di sini posisi hitam masihlah rawan. Tentu jelas di sini menteri akan diusir dan diserang oleh kuda naik ke F6. Silahkan pukul kuda dengan gajah. Sekak. Hitam di sini tidak mungkin pukul gajah dengan raja, karena sudah tentu sekak seter dan menteri akan hilang. Sudah pasti di sini hitam akan memukul gajah dengan pion. Dan silahkan teman-teman naikkan kuda ke C3. Sudah tentu menyerang pion pusat E4.
ada dua cara untuk melindungi pion hitam E4. Bisa dengan pion naik ke E5 atau pion naik ke D5. Tapi bila di sini hitam menaikkan pion ke F5, tentu jelas pertahanan hitam akan jadi terbuka. Tentu serangan menteri ke G5 sangat-sangat mengkhawatirkan bagi pertahanan hitam. Atau dengan kuda naik ke G5. Tentu jelas di sini membuka serangan untuk putih di sayap raja. Jadi di sini langkah yang sangat efisien atau langkah yang sangat masuk akal. Hitam melindungi pion naik ke D5. Dan silakan pecut kuda lompat ke F4. Ancaman sekak benteng ke G6. Di sini pail G6 tidak mungkin dilindungi atau dikawal dengan benteng, karena jelas nantinya menteri sekak pukul pion H7. Jadi langkah yang sangat mungkin atau langkah terbaik dari hitam dengan menteri mengadu menteri. Sebelum menteri pukul menteri, terlebih dahulu korbankan kuda di sini. Dengan kuda pukul pion, sekak. Setelah di sini pion pukul kuda, maka makan kembali pion dengan kuda sekak. Di sini ada 4 pilihan langkah dari raja hitam. Kepetak E6, D6, D7, dan D8. Tapi di sini hanya ada satu petak aman, yaitu D8. Loh, kok bisa? Ya, kita coba satu per satu. Di sini, jika raja melangkah ke petak D7, tentu kuda di sini pukul pion sekak seter. Dan jelas di sini, bila raja mundur ke D8, maka menteri akan hilang sekaligus skakmat. Dan bagaimana bila raja bergerak naik ke D6? Tentu jelas di sini menteri akan hilang. Menteri putih pukul menteri hitam. Dan lagi, seandainya raja naik ke E6, tentu jelas di sini kuda pukul pion sekak seter tebom. Jadi tentu menteri akan hilang. Jadi sudah sangat jelas pilihan langkah yang terbaik untuk raja hitam adalah ke D8. Maka di sini silakan pukul menteri dengan menteri. Ya, tentu sekak dan jelas raja hitam pasti akan makan menteri. Karena sudah dari tadi jalan-jalan. Ya, orang jalan-jalan tentu lapar ya. Oke teman-teman, di sini silakan pukul pion sekak sebom. Dan jelas di sini akan ke D8 menyerang kuda. Ya, silakan makan benteng. Hitam balas pion naik ke B6. Sudah tentu di sini gajah akan naik memukul kuda ke B7. Dan silakan teman-teman di posisi ini lanjutkan permainannya seperti biasa. Ya, tentu kalian akan menang dengan 2 benteng menghadapi perwira 4 dari hitam. Tapi hitam hanya punya 1 benteng dan jelas di sini kita unggul 3 pion. Statistik menunjukkan putih plus 2. Jadi keunggulan 2 poin. Jadi itulah video saya kali ini. Jebakan sederhana dalam Ringelbach Gambit. Ya, walaupun di sini Ringel Gambit jarang dimainkan, tapi tentunya suatu saat teman-teman akan menemukan formasi seperti ini. Dan tentunya silakan dicoba dan dipraktekkan. Baik teman-teman, bila ada kekurangan atau bila ada kata-kata yang kurang berkenan, sekiranya bisa dimaafkan. Dan tentunya saya tidak bosan-bosan untuk mengajak teman-teman mendukung terus channel ini dengan cara di subscribe, di like, di komen, dibagikan, dan tentunya nyalakan loncengnya agar update terus video terbaru dari Kotak Masalah. Dan tentu yang terakhir, salam untuk kalian semua, sobat pencinta catur. Terima kasih.